Nama gue Karin, gue jadi Drupadi di film Nawal. Kalau buat gue sih kesulitannya itu mendalami peran sebagai adik dari Kak Ijul dan Teh Acong, karena selama ini gue ngeliat mereka sebagai senior. Dan sekarang mereka harus jadi kakak dan ibu gue. Senangnya barusan dapat es krim, ini sendoknya. Jadi ini Teh lagi makan es krim sebenarnya. Terus dukanya sih paling jam tidur berkurang saja, berkurang. Apa ya? Nggak tahu, baru kenal anak-anak filmnya. Terus Teh ya emang dari sananya pada lucu aja gitu. Jadi kalau lagi seru on karakter rada susah. Bawaannya pengen ketawa mulu, apalagi lihat Mas Anang. Maaf ya Mas, nggak denger deh. Iya sih, gue sempat pendalaman karakter dulu. Gue sempat puin semacam family time gitu sama Teh Acong, sama Kak Ijul. Terus kita ngobrol-ngobrol santai. Sih pendalaman karakternya sih biasa aja. Karena kalau menurut gue itu, gue jatuhnya kayak jadi anak remaja biasa aja gitu. Terima kasih kepada ibu saya di rumah karena masih mau mendukung anaknya kelayapan sampai malam, sampai dini hari. Masih mau nyiapin sarapan pagi-pagi pas yang lainnya belum bangun. Makasih Mama. Harapan khusus untuk film Nawal, semoga film ini bisa bermanfaat bagi para penontonnya. Semoga pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik pada penontonnya. Dan sukses terus untuk Uncle Esril. Halo, nama gue Julfikar Mahaputra, biasa dipanggil Ijul. Gue berperan sebagai Mahatma Putra Satrio atau dipanggil Maha di film Nawal. Dia ini adalah seorang aktivis dari sekitar tahun 98. Jadi dia anak yang sedang tadi lagi berkuliah, sudah lulus, beres. Dan dia punya cita-cita besar untuk bangsa Indonesia karena dia resah dengan kediktatoran, terus kejadian-kejadian seperti masyarakat dimiskinkan secara mental. Itu yang membuat dia ingin bergerak dan menjadi aktivis dan memperjuangkan hak-hak seorang rakyat. Kesulitannya yang pasti karena bukan tokoh yang ada di zaman sekarang. Banyak kepentingan dan keperluan riset, seperti kayak kejadian-kejadian seperti apa sih sebenarnya budaya dan kultur yang terjadi, tekanan-tekanan apa yang terjadi pada tahun seperti itu gitu. Jadi memang merecall dan mencari sebenarnya apa sih sudut pandang dan apa yang terjadi di 98 itu menjadi tingkat kesulitan tertentu untuk memerankan. Pada akhirnya saya pun bertemu dengan beberapa aktivis yang memang dibebaskan dari kejadian-kejadian yang ada di 98. Dari situ tahu sudut pandang baru dan itu jadi pandangan tertentu dan challenging sendiri sih. Perlu riset yang panjang juga, butuh banyak obrolan. Terus walaupun ini tokoh yang memang didesain secara fiksi, tapi sudut pandang dan semua bersumber dari sumber yang nyata, dari true story gitu. Jadi memang harus belajar banget mendalami karakternya, melihat sudut pandang seperti apa mahasiswa di zaman itu gitu. Banyak seru-seru banget, banyak warna-warninya, banyak kesulitan dan kesenangan tertentu gitu. Apalagi kan ini syuting kami itu udah kayak keluarga ya, maksudnya kita udah sering banget syuting bareng sama tim yang sekarang. Jadi selalu menyenangkan syuting bersama teman-teman Uncle S Film gitu. Kemudian kalau menyenangkan dan itu menyenangkannya ya. Cuman kalau yang mungkin nggak menyedihkan, tapi lebih ke arah ada challenging tertentu gitu. Kayak memang adegan-adegannya didesain lebih challenging lagi, lebih mengobrak-abrik perasaan dan banyak tantangan sih. Sebagai salah satu generasi yang mungkin nggak ngalamin banget karena waktu itu saya juga masih kecil, saya harap sih film ini bisa jadi pesan dan pengingat bahwa kita masih sebagai Indonesia yang damai sekarang itu tercipta dari perjuangan-perjuangan orang-orang yang tidak mudah untuk memperjuangkannya gitu. Jadi semoga film ini bisa jadi pengingat bahwa kenyamanan dan kemewahan yang kita dapat hari ini adalah berkat perjuangan orang-orang yang pada akhirnya sampai detik dan hari ini tidak diketahui keberadaannya gitu. Dan kita ini bentuk kita sebagai memperjuangkan sebagai generasi yang baru
mengingat dan memperjuangkan hilangnya mereka ini. Halo, nama saya Tubagus Guritno. Di film Nawal ini saya bertindak sebagai eksekutif produser. Saya mendukung teman-teman untuk membuat film ini karena film ini adalah akan meneruskan sejarah cerita kepada generasi penerus yang tidak pernah mengalaminya. Film ini drama keluarga yang menceritakan bagaimana kondisi keluarga dan khususnya seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang aktivis. Dan pada kehidupan nyata itu masih banyak keluarga yang menunggu, terutama ibu, orang tuanya yang menunggu anak-anaknya kembali. Ada orang tua, ada istri yang menunggu suaminya kembali, ada orang tua yang menunggu anaknya kembali, yang mereka hilang pada tahun 97-98 karena mereka sebagai aktivis dan mereka hilang entah diculik oleh penguasa atau bagaimana, tidak tahu sampai sekarang kejelasannya. Sebelum ini saya jadi eksekutif produser juga di film di Kala Fajar Menyingsing. Itu juga sama, ceritanya tentang seorang ibu yang dengan aktivitas sehari-harinya, terutama di pagi hari, bagaimana dia menyiapkan segala keperluan untuk anaknya, untuk suaminya dengan segala kegalauannya. Kebetulan saya yatim piatu sejak kecil. Terakhir saya hidup dengan ibu saya berdua dari kecil sampai kelas 1 SMP. Jadi saya kalau bicara soal ibu, soal keluarga, saya begitu antusias. Mau film, lagu, apapun yang kaitannya tentang ibu, saya sangat antusias. Makanya saya dukung film ini, juga film sebelumnya yang juga tentang ibu. Ini persembahan saya buat ibu saya. Film ini saya harapkan bisa meneruskan perjuangan, membantu perjuangan para keluarga yang masih kehilangan keluarganya. Dan jangan sampai cerita atau kisah mereka, fakta-fakta tentang mereka terputus oleh zaman. Sudah 21 tahun berlalu, tapi sekarang belum ada kejelasan juga tentang nasib mereka. Saya pikir dengan film ini juga mengingatkan masyarakat di masa sekarang bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tahun 98.